Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kamalatin Kania, NIM E2019-1123, kelas Perbankan Syariah 3 dari kelompok 9 yang membahas tentang membangun merek yang kuat. Baik, pembahasan yang pertama yaitu mengenai model ekuitas merek. Ekuitas merek memiliki 4 model. Model yang pertama yaitu penilaian aset merek. Penilaian aset merek di sini terdiri atas 4 komponen atau pilar kunci, yaitu diferensiasi. Diferensiasi adalah mengukur tingkat sejauh mana merek dianggap berbeda dari merek lainnya. Yang kedua yaitu relevansi. Relevansi di sini adalah mengukur cangkupan daya tarik merek. Yang ketiga adalah harga diri atau esteem. Di sini yang dimaksud harga diri di sini adalah mengukur persepsi konsumen atas kualitas dan loyalitas terhadap produk dan seberapa baik merek dihargai dan dihormati oleh pelanggannya. Dan yang terakhir yaitu pengetahuan atau knowledge. Maksudnya pengetahuan di sini adalah mengukur kadar keakraban dan keintiman konsumen dengan merek. Model yang kedua yaitu brand. Model ini dikembangkan oleh konsultan riset pemasaran Millward Brown dan WPP, di mana inti dari model ini yaitu piramid brand dinamis. Menurut model ini, pembangunan merek mengikuti sederet langkah yang berurutan. Masing-masing bergantung pada keberhasilan pencapaian langkah sebelumnya. Jadi, konsumen terikat yang berada pada puncak piramid menggambarkan bahwa konsumen tersebut membangun hubungan lebih baik atau lebih kuat dengan merek dan menghabiskan lebih banyak untuk merek tersebut dibandingkan dengan konsumen yang berada pada tingkat yang lebih rendah. Model yang ketiga yaitu model resonansi merek. Model resonansi merek ini memandang pembangunan merek sebagai sederet langkah yang menapak naik dari bawah ke atas. Model yang terakhir yaitu model Aker. Dalam model ini, identitas merek lebih ditekankan. Identitas merek biasanya terdiri dari 8 hingga 12 elemen yang mewakili setiap lingkup produk, atribut produk, kualitas atau nilai, kegunaannya, penggunanya, negara asal, atribut organisasional, kepribadian, dan simbol-simbol. Pembahasan kedua yaitu mengenai memilih elemen merek. Elemen merek atau brand element adalah alat pemberi nama dagang yang mengidentifikasikan merek. Dalam memilih elemen merek, setidaknya kita harus mengetahui beberapa kriteria dalam elemen merek sendiri, yaitu yang pertama adalah mudah diingat, yang kedua yaitu mempunyai arti, dan yang ketiga yaitu disukai, yang keempat adalah dapat ditransfer, yang kelima tidak usang, dan yang terakhir yaitu dilindungi. Pembahasan ketiga yaitu merancang aktivitas pemasaran holistik. Merek tidak hanya dibangun melalui iklan semata. Pelanggan mengenal merek melalui banyak sentuhan dan titik kontak seperti observasi dan penggunaan pribadi. Berita dari mulut ke mulut juga bisa, interaksi dan personel perusahaan, kemudian pengalaman online atau telepon, dan yang terakhir yaitu transaksi pembayaran. Dalam pemasaran holistik menekankan 3 tema baru. Yang pertama yaitu personalisasi. Maksudnya adalah pemasaran personalisasi memastikan merek dan pemasaran relevan dengan jumlah pelanggan. Menjadi sebuah tantangan mengingat tidak ada 2 pelanggan identik. Tema yang kedua yaitu integrasi. Pemasaran integrasi di sini adalah membaurkan dan menyesuaikan kegiatan pemasaran untuk memaksimalkan efek individual dan kolektif. Kita dapat mengevaluasi kegiatan pemasaran terintegrasi berdasarkan efektivitas dan efisiensi dalam mempengaruhi kesadaran dan menciptakan
mempertahankan atau memperkuat citra merek itu sendiri. Dan tema yang terakhir yaitu internalisasi. Internal branding adalah kegiatan atau proses yang membantu memberikan informasi dan menginspirasi karyawan menyukseskan branding dengan mendorong mereka memahami dan menggunakan merek. Pemasaran holistik harus melangkah jauh dan melatih serta mendorong distributor dalam penyaluran untuk melayani pelanggan dengan baik. Dan pembahasan yang terakhir yaitu mengenai asosiasi merek sekunder. Asosiasi merek sekunder ini dapat menghubungkan merek dengan sumber-sumber seperti perusahaan itu sendiri, yaitu melalui strategi penetapan merek, kemudian dengan negara atau wilayah geografis lain, melalui identifikasi asal produk. Dan yang ketiga itu saluran distribusi yang melalui strategi saluran. Begitu pula dengan merek yang lain bisa melalui lisensi, pesponsoran, atau beberapa pihak ketiga lainnya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.